36 ya. Kalau belum tahu, tipe 36 itu ukurannya luasnya apa itu? Ukuran luasnya 36 ya, 36, entah itu 6 kali 6, pokoknya luasan totalnya 36. Nah, biasanya lahannya 2 kali lipatnya dari, maksudnya luas tanah, luas bangunannya itu nanti luas lahannya ya 2 kali dari luas rumahnya, rata-rata begitu ya, biasanya begitu. Ini berapa luas tanahnya? 16 ya, 16 kali 10 ya, 160. Oh, ini lebih besar berarti ya, nggak apa-apa, tapi rata-rata di perumahan seperti itu. Nah, kita coba bikin 3D dari sini ya, 3 dimensi dari gambar ini. Dasarnya dari SketchUp juga ya. Kalau kita lihat bentuk dari 3 dimensinya seperti ini ya. Nah, mungkin kita praktekkan sedikit. Kebetulan saya menggunakan SketchUp yang cukup baru ya. Baru saya download beberapa hari kemarin. Nah, kalau kalian lihat di websitenya yaitu SketchUp ya, sketchup.com gitu ya. Searching aja di. Nah, ini kalau diklik nanti kalian diarahkan di sini ya, bisa download SketchUp-nya di sini gitu. SketchUp Pro gitu ya, atau SketchUp for School ya. Jadi untuk lisensinya juga bisa mengajukan di sini ya sebenarnya ya. Jadi sempat dulu saya pakai software lain ya, Enscape gitu ya. Nah, itu untuk pengajuannya bisa dengan semacam KTM gitu ya. Nanti akan dapat balasan email, ada di dalamnya ada key-nya ya. Kemudian kita masukkan di SketchUp di Enscape-nya, atau mungkin ini berlaku juga dengan SketchUp ya, nanti setelah dapat lisensi baru aktif gitu. Nah, memang nggak semuanya gratis ya, jadi kita bisa pakai software yang berbayar, tapi kan kita posisinya di sini belajar ya sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, ada lisensi-lisensi khusus yang diberikan ya kepada pelajar gitu ya. Nah, itu bisa dikejar gitu ya, bisa dicari gitu. Nah, kita coba menggunakan SketchUp yang baru ini ya. Nah, di SketchUp baru ini logonya warna biru ya nanti ya. Nah, kita tunggu supaya nyala dulu SketchUp-nya ya. Nah, ini tampilan awalnya blank putih ini ya. Nanti kita disuruh milih tampilan yang mana gitu. Tampilan dari atas atau tampilan dari perspektifnya gitu ya. Saya biasanya dari plan view atau tampak atasnya gitu ya. Nah, ini saya klik. Nah, seperti ini ya, masih blank, kosongan ya. Nah, kita bisa menggambar di SketchUp ini gitu. Ini nah, kita lihat dari denahnya dulu ya. Dari denahnya dulu di sini diketahui lahannya 10 kali 16 gitu ya. Berarti kita gambarkan dulu ya. Nah, di SketchUp 2021 ada tombol make komponen di sini ya. Kita bisa ngetikkan seperti kemarin ya, di minggu lalu yang saya simpan di YouTube juga, sehingga bisa kalian pelajari kembali ya, bahwa ada perbedaan
pada saat kita membuat grup ataupun membuat komponen ya. Nah, kita biasakan membuat komponen aja karena objeknya kalau pas di copy maka sifatnya akan ikut ke copy juga, beda dengan grup ya. Nah, kita klik aja komponen ya. Nah, di sini ini nggak usah dikasih nama lain supaya praktis ya, cepet gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini masih kondisi awal sekali ya, yaitu yang sebelah kanan sebelah kiri ini dapat diketahui lebarnya 10 kali 16. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, kita mencoba menggambar lagi denah di dalamnya ya. Di sini 2 meter ya. Kita akan mencari posisinya ya. Di sini kita bisa menggambar dari posisi perspektif juga ya. Jadi jangan khawatir harus tampak atas terus, tapi kita main UGS di sini ya. Jadi pas posisi perspektif ini kita harus memanfaatkan kalau di layar HP kalian kelihatan ya, UGS-nya atau aksisnya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Sumbu X itu yang warna garisnya, garis bantunya warna merah, sumbu Y adalah warna hijau, kemudian sumbu Z-nya warna biru ya. Nanti kita pada saat menggambar, kita harus memakai titik acuan-acuan ya. Jadi misalkan kita sudah menggambar plane atau semacam rectangle atau kotak ya, nanti kita klik pensil gini, nah kita cari titik bantunya posisinya di mana gitu ya. Nah, setelah itu, misalkan sudah ketemu titiknya di sini ya, nah kita bisa pakai garis bantu itu ya, ada sumbu aksis X, ada Y, ada Z ya. Nah, kita manfaatkan ini karena posisi gambar kita adalah perspektif ya. Nah, di sini di contoh kita ketahui bahwa ini adalah ukurannya 2 meter dari sini ya. Nah, kita masukkan angka 2 ya. Nah, ini kita harus lurus warna hijau ya. Jadi dia akan ngunci-ngunci di garis bantunya ya. Jadi warna merah gitu ya, hijau gitu ya. Nanti dia akan ngunci ya di situ. Jadi SketchUp ini di setting atau di desain memang dia ngunci di garis bantunya aksis X, Y sama Z-nya gitu. Nah, kita bisa menggambarkan ini ya. Di sini 4 meter ya, 4 kali 3 gitu ya. Oke, kita main warna ya di sini ya. Bisa kalian lihat di HP kalian. Di sini 4 ya. Kemudian ke bawah, ke sininya 3 ya. Nah, kemudian kita ke sini berapa ini? Juga nutup ya. Nah, ini sudah terbentuk ini ya, yang garis bantu yang tidak terpakai nanti kita buang aja. Tadi ada garis yang ke arah sini kan, nah kita buang aja. Kemudian kita selesaikan garis asnya ya. Dulu di AutoCAD kan kita pernah singgung garis as. Nah ini kita singgung lagi di sini di SketchUp ini ya. Ini adalah garis bantu yang mana untuk menghitung ukuran bangunannya agar lebih mudah ya. Nah di sini 3 meter kali 3 meter ya. 3 meter di sini, 3 meter di sini ya. Bisa bisa lihat ya. Meskipun di layar HP kalian cukup kecil gitu ya. 3 meter kali 3 meter ya. Berarti kotak ya ukurannya. Ke sini 3 ya, di spasi ya, di enter ya. Ke sini 3 ya. Nah. Ini sudah jadi ya. Nah, yang bawah ini jangan khawatir objeknya nyampur ya. Jadi kita tadi sudah kunci di komponen ya. Nanti kita juga bikin komponen lagi. Nah, kemudian ada kamar mandi ya. Ukurannya 1,5, 1,5 juga. Ya, 1,5 kali 1,5. Ini 1,5 ya. 1,5. Sorry, 1 titik ya, 1,5 ya, kemudian kesininya juga 1,5, oke, terus kita kunci ya, kemudian ini juga sama 3 meter kali 3 meter ya, jadi kalian harus bisa membaca ukurannya. Saya mungkin besarkan lagi ya di sini, 3 meter kali 3 meter ya.
Nah, di sini 3 ya, ke bawah ke arah sininya juga 3 gitu. Sininya 3 ya. Nah, dia akan mirip seperti ini. Kemudian ke bawahnya ini 3,5 ya, 3 kali 3,5 ya. Kesininya 3,5 ya, kesininya juga 3,5. Kemudian kita tutup di sini. Nah, ini udah hampir selesai garis asnya ya. Nah, di sini ada lebihan untuk teras ya. Ada lebihan untuk teras ini sepanjang 1 meter ya. Di sini 1,5. Oke, kita gambar ya. Kesininya 1 ya. Kita pakai satuan meter ya di sini. Mungkin yang apa itu belum tahu, di sini saya kasih tahu ya caranya untuk men-setting ukuran ya. Pakai apa itu pakai skala milimeter, meter atau sentimeter gitu ya. Nah itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya. 1,5 ya. Nah nanti ketemunya di sini. Ini harus kita kunci ya. Bisa kalian lihat di sini ada perbedaan ketebalan ya. Nah kalau berada di garis terluar dia akan kelihatan lebih tebal ya. Untuk garis dalam dia akan lebih tipis gitu. Nah ini kayaknya belum terbentuk apa itu belum garisnya belum kunci. Coba kita kunci dulu. Kita garis-garis itu kan kalau digabung akhirnya membentuk bidang ya. Nah ini sudah terbentuk ya. Kemudian kita buat komponen ya. Jadi kita pilih objeknya ya. Kita pilih objeknya. Kemudian make komponen ini. Diklik make komponen ya. Klik gitu. Mungkin ketutupan tulisan recorder ya kalian ya, yang logo warna merah itu ya. Kemudian kita create ya. Nah, saya geser dulu agak ke bawah ya, biar nggak kelihatan ketutupan gambar recorder itu ya. Nah, yang tombol ini yang tadi saya pencet ya. Nah, kita bisa masukkan tombol yang lain ya. Selain itu, ini kan ada untek ini ketutupan juga ya, sama apa itu judul roomnya ya di situ ya. Ya agak susah sih. Nanti ada juga apa yang saya kasih tahu nanti aja. Oke, ini sudah terbentuk ya. Ini ada as bangunan dan as lahannya gitu ya. Nah kita simpan dulu ya. Nanti daripada komputernya error, tiba-tiba mati sendiri gitu ya. Nah kita simpan dulu. Kita save as ya. Nah kita save as dulu. Di sini 3D gitu ya, dikasih nama 3D rumah sederhana gitu. Terus kita simpen ya. Nah, di SketchUp ini kalau kalian buka di SketchUp paling baru ya, pokoknya yang versi lebih baru dibuka. Kemudian file hasil simpanan dibuka di file apa itu SketchUp yang lebih lama ya. Dibuka di program SketchUp yang lebih lama itu nggak bisa ya, sayang sekali gitu ya. Jadi ada mungkin ya bisa aja, tapi membutuhkan semacam plugin ya. Nanti saya ajari juga. Tapi kalau standarnya kayak ginian, apa SketchUp-nya masih kosongan gini, nanti nggak bakal bisa dibuka di versi bawahnya. Jadi kalau membuka file SketchUp itu juga harus sama dengan versi yang dipakai sebelumnya gitu, untuk memudahkan. Ya meskipun nanti tidak menutup kemungkinan kita tambahkan plugin ya supaya bisa dibuka di file yang program yang lebih lama gitu. Nah, kita sekarang latihan membuat layer ya di sini ya. Kalau di SketchUp namanya text ya, text TAGS itu ya. Nah, kita kasih apa itu layernya. Kalau di AutoCAD kemarin layer ya, kita kasih nama lahan gitu. Kemudian kita kasih nama yang lain ya, yaitu bangunan. Ya gitu. Nah, ini mungkin ketutupan ya.
ketutupan ya di HP kalian ya. Nah ini kalau kita pilih, kemudian kita di sini nggak ada ya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang SketchUp yang satunya ya. Apa SketchUp yang versi sebelumnya di sini. Kalau biasanya langsung muncul di teks ini ya. Ternyata di sini nggak muncul ya. Ini nggak muncul ya di sini. Seharusnya muncul di sorry, ini saya kayaknya salah, saya hapus dulu aja deh. Nah, kita buat, nah ini mungkin muncul ini ya. Satunya lahan, kemudian satunya bangunan ya. Oke, nah ini pasti muncul di sini. Ya, muncul ya. Oke, nah di sini kita pilih lahan dulu, yang kita pilih apa itu lahannya, kemudian kita pilih di sini juga lahan. Kemudian yang di sini kita pindahkan ke layer bangunan. Nah, kenapa menggunakan sistem layer seperti ini? Contohnya, misalkan 3D-nya udah rumit ya, 3D-nya udah rumit. Nah, komponennya nanti kalau nggak dipisah gitu akan nyampur gitu. Nah, dengan adanya sistem layer itu bisa mematikan, menghidupkan. Nah, ini bisa dimatikan, dihidupkan ya. Dari sini cukup jelas ya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa mewakili menjawab? Cukup Kak. Ya, nggak ada yang terlewat ya. Oke. Nah, kita ngikuti lagi di sini ya. Berarti kita buat lahannya dulu ya. Lahannya kita buat apa itu? Pagar keliling ya. Nah, pagar keliling memutar gitu ya. Nanti kan jalan masuknya lewat yang sebelah sini ya, jalan masuknya. Gitu. Oke. Nah, ini kita bisa bikin di sini paling sekitar 0,5 aja ya. 0,5 gitu ya, 0,5 meter. Nah, saya lupa menjelaskan tadi kalau kita bisa men-setting ukurannya ya. Ukurannya bisa kita setting di apa itu unitnya, kita bisa memilih di sini ya. Kita bisa pilih pakai meter atau pakai milimeter atau mungkin sentimeter. Nah, kalau meter kita langsung masukkan satu ya, 1 meter ya satu gitu di apa itu di laptop ini ya, di komputer ini ya. Nah, tapi kalau apa itu nanti pakai satuan senti itu uh, satu apa itu meter ya. Jadi kita masukkan angka 00 ya. Jadi semakin banyak apa itu angka 0 yang kita masukkan gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga ada satuan yang lain, tapi nanti bakal rumit ya. Jadi nggak kita pakai semuanya gitu. Saya sih lebih cenderung pakai meter, tapi kalau nanti ada yang hitungannya senti gitu ya, bakal memasukkannya 0,00 gitu ya. Ada minusnya ya, ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Oke, saya teruskan lagi di sini ya. Uh, Bisa dengar suara saya? Masih lanjut ini ya? Nggak ada halangan ya di layar Bisa HP Kak. kalian ya? Bisa Kak. Oke. Nah, kita kasih warna, nanti aja deh ngasih warnanya. Nah, kita kasih dinding keliling ya, dinding keliling ke sininya.
Nah, ini kita kasih garis muter ya tadi ya, memutar ya. Kemudian kita, sorry, kalau sudah gini kita offsetkan ya, mana offset ini ya. Ini ada offset ya. Kemudian kita, nah dikasih ketebalan dinding itu adalah 15 cm. Berarti kita kalau tadi pakai satuan meter berarti ya di sini 0,15 ya. Nah, ketebalan dindingnya seperti ini. Kemudian di sini kita tutup dulu ya garisnya. Tadi kan belum ketutup. Mungkin mungkin kalian yang baru mengenal SketchUp ya agak-agak rumit ya, tapi nanti kalau sudah akan terbiasa gitu. Nah, setiap objek jangan lupa akan kita buat komponen ya di sini ya, make komponen gitu, kemudian create gitu aja, nggak usah diganti nama-nama komponennya. Kemudian kita kasih tingginya sekitar berapa ya, 0,8 atau 80 cm ya. Jadi kalian di sini harus menguasai hitungan-hitungannya ya, hitungan-hitungan dari apa kondisi realnya, ketebalan dindingnya berapa, ketinggian dindingnya normalnya berapa, itu harus hafal gitu ya. Ketebalan dinding 15 cm gitu ya. Nah, nanti kalau masukkan di sini ya 0,15 gitu. Ya. Oke, kita masuk ke dalam ruangnya ya. Nah, di sini ada ruangan-ruangan ya, kalau kalian lihat ya. Ada ruangan-ruangan. Nah, standarnya dinding adalah apa itu ketinggiannya 3 meter ya. Nah, ini kan nanti ada ortografiknya ya, proyeksi ya, proyeksi dari tampak tampak depan, samping, kanan, kiri gitu ya. Nah, nah kita kasih ketinggian 3 meter ya. Oke, bagaimana caranya? Kita pakai kolom dulu ya, kalau di rumah itu ya. Sebenarnya tadi juga pakai sih, nah, tapi kita skip aja biar nggak lama gitu ya. Nah, kolomnya itu adalah ukurannya 15 kali 15 ya. Kita bisa pakai rectangle ini, ya, rectangle ini 0,15 ya, kemudian 0,15. Sorry, hasilnya kok panjang ya. Ada yang salah mungkin. Ini ya. Jadi masukkannya yaitu bisa pakai rectangle atau kalian pakai line ini ya. Kalau pakai rectangle, diklik di sini, dimasukkan 0,15, kemudian koma ya. Di bagian bawah ini kan ada keterangan-keterangannya ya, di bagian kanan bawah itu. Masukkan 0,15, 0,15 ya. Kemudian kalau kita enter jadinya gini ya. Jadi ini adalah dasar kolomnya seperti di minggu lalu saya kasih contoh ya. Kemudian kita make komponen di sini ya. Kemudian kita create. Nah, jangan lupa di sini kita kasih titik tengahnya posisinya di mana gitu. Kita kasih sementara gini aja, miring aja ini sebagai garis bantu. Kemudian kita pindahkan ya. Kita move ya. Nah, di sini kita move, kemudian kita taruh di setiap pertemuan dari dindingnya gitu ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Nah, ini titik-titiknya seperti itu. Nah, kita kasih contoh ya. Ini dipindahkan sambil ditekan kontrol ya. Jadinya dia akan ikut memindah memindahkan juga ya. Selain pindah juga mengcopy ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini adalah kolomnya ya. Jam 11 ada yang kuliah ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Ya. Jadi mungkin belum sampai selesai nih saya ngasih contohnya.
Jadi masih lanjut di minggu depan kayaknya. Iya, Pak. Nah, gini ya. Tadi kan ini cuma garis miringnya, cuma kita sebagai buat acuan aja untuk menentukan apa itu garis tengahnya ya, titik tengahnya ini. Nah, kita bisa hapus garis miringnya ya. Kemudian, nah seperti ini ya contohnya. Nanti dia kalau komponen bakal terhapus semuanya ya. Jadi komponen yang lainnya juga bakal terhapus garis miringnya. Padahal kita tadi kan cuma menghapus satu kali, tapi semuanya ikut kehapus ya. Kemudian contoh yang lain untuk komponen ini ya, bisa kalian lihat ya. Saya buka satu komponen ya, saya klik 2 kali. Tadi kan ini ya satu komponen ya, saya klik 2 kali. Kemudian kita masukkan 3 meter ya. Nah, yang lainnya juga ikut naik ya, karena ini komponen ya, beda sama grup ya. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan itu. 3 meter, masukkan 3, nah gini ya. Semuanya sudah langsung naik gitu ya. Oke. Sebenarnya ada plugin yang mempercepat ya, supaya apa? Nanti ada ketebalan dinding gitu langsung naik gitu ya, langsung cepet gitu. Nah, kita belum sampai di tahap itu, kita masih mempelajari dasarnya dulu ya. Bentar-bentar. Oke, nah kita lanjut lagi ya di sini ya. Nah, kalau mau membuat satu-satu ya bisa aja sih. Jadi kita pas posisinya, jadi banyak jalan menuju ke Roma ya di sini. Contohnya salah satunya gini. Kita buat satu ini, tapi ini sedikit lama ya. Gini. Nah, ini bisa kita buat miring gini ya. Yang lain, apa itu contoh yang lain, kita bisa buat dindingnya, ya, bisa buat dindingnya dengan dari offset ya. Tapi nanti aja deh, satu dulu ini, biar nggak bingung ya. Nah, kita bisa copy satu persatu ya. Nah, ini kita create gitu, terus apa? Kita extrude apa? Kita push and pull ya. Nah, ini di copy lagi, ditaruh di sini gitu ya. Kemudian taruh di sini lagi. Kemudian yang lainnya, kebetulan ukuran rumahnya kan kecil jadi cepat. Nah, supaya ini ya saya kasih contoh lagi. Kalau ini minggu lalu sebenarnya sudah, tapi saya ulang lagi aja biar nggak lupa ya. Nah, kalau sudah saya pindah gini, kalau saya rubah-rubah karena ini komponen ya dia yang lainnya juga bakal ikut kan ya. Nah, juga bakal ikut ya. Nah, supaya nggak ikut, nah kita klik kanan, di sini make unique ya. Ini diklik make unique, nanti dia nggak bakal ikut ya, yang lainnya ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi lumayan juga untuk menggambar ini butuh waktu ya. Kalau belum apa jam terbangnya masih sedikit ya. Jadi kalau sudah ya bisa lebih cepat. Gitu. Nah, ini udah hampir jadi ini. Nah, seperti ini. Ini di klik kanan make unique ya. Oke, terus ini kita perpanjang ya. Nah, nanti belum sampai buat atapnya kayaknya belum sampai selesai atapnya ini. Nah, kita bisa buat dindingnya lagi yang lain. Kemudian kita create ya. Nah, kemudian kita ya diperpanjang sampai segini. Nah, ini udah sampai ya. Udah sampai kayak contohnya ini. Kemudian kita kasih ketebalan lantai ya. Ketinggian lantai maksud saya.
lantainya biar nggak kelap-kelip seperti ini ya. Nanti kita kasih tinggi. Biasanya sih ya apa itu 15 cm ya, 15 cm atau 10 cm udah cukup ya. 0,1 ya, 0,1. Nah, seperti ini. Nah, udah selesai nih lantainya ya. Ya tadi ketinggiannya kita kasih tambah aja. Misalkan segitu ya. Nah ini rumahnya udah jadi nih. Ada warna birunya kita balikkan ya untuk reverse face ya, biar putih ya. Ini ada yang ketinggalan ya, kamar mandinya belum ketutup ini. Oke, kita tutup aja. Oke, ini filenya akan saya simpen ya, kita lanjutkan di minggu depan ya, karena waktunya nggak cukup ya. Nah, ini sudah jadi bentuk dasarnya ya. Untuk dasarnya seperti ini. Kemudian kita kasih warna dulu beberapa ya. Kita kasih material dulu, bagian landscaping ya. Di sini ada material ya. Ini grass dark green ya. Jadi kita kasih warna rumputnya dulu. Nah, kita kasih warna, ini udah jadi nih rumputnya gitu. Ya, ini tadi kan kita menggambar mulai dari nol. Nah, kalau kita masukkan pintu-pintunya, mungkin karena itu bentilan ya, butuh waktu ya, karena kayaknya nggak cukup ya. Di sini ada beberapa pohon ya, saya nggak tahu di sini nyambung ada apa enggak ya. Kayaknya harus sign in dulu ini. Saya coba aja. Semoga nggak keblokir. Oke, kayaknya udah nyambung ya di sini ya. Jadi ada juga komponen yang disediakan di SketchUp ya. Ini ada pohonnya, tapi bentuknya ya begini deh. Bentuknya agak-agak kurang sip gitu ya. Nah, ini ada pohon yang bentuknya aneh ya. Sorry. Saya nyari bentuk yang lain ada apa nggak ya? Oke, saya cari dulu. Ya, ini ada beberapa tanaman ya di sini ya. Ini ada yang lain ya. Oke, kita download yang ini. Kita yes saja. Nah, gini ya. Mungkin ada orang di sini ya. Ada manusianya. Bentar ya. Saya carikan. Ada people ini. People 3D ya. DC people ini kayaknya. Nah, ini ya, ada orangnya di sini. Kita sementara bentukan yang simple yang disediakan oleh SketchUp dulu ya. Sebenarnya di SketchUp ini kita bisa masukkan dari luar ya. Mungkin kita tunjukkan di minggu depan aja. Ini kita klik dulu ya, kita download ya. Ini kita yes saja. Nah, kita taruh di sini. Ini bentuknya 2D jadinya. Tapi kalau kita geser-geser ya 3D. Nah.
Ada juga ini sepeda motor, saya nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Kayaknya nggak ada. Transportation, bentar. Ada sepeda sih, ada motornya. Jadi kalau bentukan dasar-dasarnya kayak kalian buat model, buat apa? Rumah, buat taman, itu kalian bikinnya secara manual. Tapi kalau komponen yang seperti sepeda motor, mobil, manusia gitu tinggal ambil aja. Vegetasi, ambil aja gitu ya. Soalnya nanti bakal kelamaan kalau nggak gitu. Oke, kita ambil Scoopy ini ya, kita masukkan di model kita. Oke, kita taruh di sini. Ya, biar sama dengan contohnya tadi yang ini ya. Oke. Nah, mungkin sementara ini sih, ada perpanjangan waktu atau sampai di sini ya kira-kira? Kita sudah lumayan banyak ini. Soalnya di sini kuliah Pak, udah ditunggu Pak Joko. Sudah ditunggu Pak Joko? Iya. Oh iya. Ini tadi yang jawab siapa ya? Saya Pak. Putri. Iya. Oh iya, Siva ya. Oke. Nah, baiklah. Ini merupakan tahap yang menengah ya. Jadi kita kemarin kan sudah perkenalan tentang SketchUp ya. Nah, di sini adalah kalian belajar tentang pembuatan model 3 dimensi rumah tinggal ya. Di perumahan. Nah, kita sudah sampai tahap dindingnya gitu. Minggu depan kita akan selesaikan sampai atap dan kasih material-materialnya gitu. Sehingga mirip dengan contohnya yang seperti ini gitu ya. Itu aja. Ada yang ditanyakan di tahap ini? Ini nanti akan saya kirim juga ya untuk gambar JPG-nya ini saya taruh di Google Classroom ya. Ada yang ditanyakan dari tahap ini? Apa sementara cukup dulu ya, kalau begitu? Ya. Ya, untuk filenya tetap saya simpen dan kita buka di minggu depan ya. Jadi akan kita lanjutkan pembuatan 3 dimensinya di minggu depan, oke? Ya Pak. Untuk sementara mungkin ada beberapa yang ada yang punya laptop gitu ya. Nanti kalau ada yang punya gitu ya, silahkan mulai mencoba menggambar 3 dimensi dari brosur yang sudah diperoleh di sejak minggu awal-awal perkuliahan gitu. Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan perkuliahan di minggu depan. Selamat beraktivitas di perkuliahan yang lain ya. Nah, itu aja. Pak. Makasih Ya? Pak. Bapak. Oke. Silakan. Pak, saya belum absen tadi Pak. Nggak bisa apa? Belum absen tadi, saya ke WC tadi Pak, jadinya belum absen. Muhammad Nova Pak. Iya, punya. Kamu sudah saya absen kok tadi. Ya. Oh iya Pak. Ya udah Pak. Makasih ya Pak.